Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 19 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Amos pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu ya Tuhan, mengucapkan syukur terima kasih atas berkat penyertaan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Kami mau terus dekat dengan Tuhan sehingga perjalanan hidup kami menyenangkan hati-Mu dan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami sehingga jalan hidup kami diterangi oleh firman-Mu. Karena itu kami mohon Kau yang memampukan untuk kami dapat mengerti firman Tuhan serta dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amos pasal 1 ayat 1-8 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menggirik Gilead dengan eretan penggirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Bahadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Dia adalah Tuhan Allah yang juga Maha Adil. Ia mengampuni orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Di sisi lain, Tuhan menyatakan keadilannya kepada orang yang berbalik dari ketetapannya. Ini pesan yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada Israel dan Yehuda pada saat itu. Nabi Amos di dalam teks yang kita baca bersama dijelaskan bahwa ia adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Ia bernubuat pada masa pemerintahan Uzia Raja Yehuda dan Yerobeam II Raja Israel, yaitu masa ketika kedua kerajaan itu mengalami kejayaan. Pada masa itu terjadi penyembahan berhala, demikian juga ada kebejatan moral, korupsi, dan penindasan terhadap rakyat miskin. Nabi Amos dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar penghukuman, namun sekaligus juga kabar keselamatan bagi kerajaan Israel. Nabi Amos memulai nubuatannya dengan menyatakan Tuhan yang ada dalam kemarahannya yang digambarkan laksana singa yang mengaum. Dan auman Tuhan itu ditujukan kepada bangsa Israel, juga bangsa-bangsa lain di sekitarnya.
Tuhan menyatakan penghukuman kepada Damsyik, juga kepada Gaza atas 4 perbuatan jahatnya. Itu dituliskan dalam ayat 2 sampai yang ke-8. Juga penyebutan jumlah perbuatan jahat tersebut adalah ungkapan metaforis untuk menunjukkan betapa beratnya kejahatan yang telah mereka lakukan. Menarik untuk kita melihat alasan yang membuat bangsa-bangsa itu dihukum. Semua alasan tersebut berkaitan dengan ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap tetangga kerajaan di sekitar mereka. Tuhan adalah Allah yang maha adil, maka wajarlah bila Tuhan bereaksi amat keras terhadap ketidakadilan manusia. Tuhan adalah Allah yang menyatakan kasih serta keadilan kepada semua orang dan atas seluruh bangsa di dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dan terluput dari tindakan keadilannya atas dosa ketidakadilan yang telah diperbuat oleh mereka. Tuhan yang maha adil akan menjadi hakim bagi setiap manusia atas perbuatan tidak adil yang dilakukan olehnya. Oleh karena itu, jika di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam lingkungan kerja, di dalam keluarga, atau juga di dalam pergaulan kita setiap hari, ketika kita melakukan ketidakadilan kepada sesama kita, maka segeralah bertobat. Jangan lakukan itu. Tuhan maha adil, tidak ada seorang pun yang dapat luput atas kemahaadilan Tuhan yang akan dinyatakan bagi mereka yang melakukan ketidakadilan dengan sesama. Bertobatlah, mari kita tinggalkan kejahatan itu dan berbaliklah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakadilan itu seringkali muncul di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena banyak orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap sesamanya, sehingga rela berlaku tidak adil juga terhadap sesama. Dan Tuhan membenci ketidakadilan karena Dia adalah Tuhan Allah yang maha adil. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berlakulah adil, sebab Tuhan yang akan menjadi pembela terhadap orang-orang yang diperlakukan tidak adil dan akan menghakimi setiap orang-orang yang berlaku tidak adil, sehingga keadilan Tuhan yang akan dinyatakan atas semuanya itu. Dan percayalah, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, juga keadilan dengan sesama kita, maka Tuhan melihat, Tuhan akan menuntun, Dia menyertai dan memberkati setiap orang, terlebih umat yang dikasihinya, ketika mereka melakukan sesuatu dengan adil terhadap sesama. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas semua yang dikerjakan, dilakukan oleh umatnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan. Engkau yang maha adil, yang akan menyatakan segala ketidakadilan manusia, terlebih umat Tuhan yang telah dipilih, diberkati Tuhan. Biarlah sifat Tuhan yang adil boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga hidup kami betul-betul melakukan tindakan yang Engkau inginkan, bukan melakukan tindakan yang tidak adil dengan sesama hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, dan itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami diberikan kemampuan untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami pun menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.